Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang bab yang ke-13. Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala beriman bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang kini telah ada dan keduanya tidak akan pernah fana. Jadi di sini penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dua hal dalam bab ini, bahwa surga dan neraka saat ini sudah ada. Yang kedua, surga dan neraka itu tidak akan pernah fana, kekal untuk selamanya. Surga hanya dihuni oleh mukminin, muwahhidin, orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah, sementara neraka dihuni oleh kafirin, musyrikin dan orang-orang munafik, kekal untuk selama-lamanya. Adapun sebagian muslimin yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa besar mereka, mereka tidak kekal. Mereka akan dimasukkan dalam neraka sesuai dengan kadar yang tidak ada mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini diingkari oleh sebagian firqah, salah satunya Jahmiyah, dan sebagian orang pada zaman kita sekarang. Mungkin dulu pernah mendengar ada sebuah ungkapan, ternyata surga dan neraka tidak kekal. Ini omong kosong, sesat dan menyesatkan, menafikkan, menolak, mengingkari sekian banyak nas dalam Al-Quran. Bahkan di negeri kita ini ada ya yang menyebarkannya. Ternyata surga dan neraka itu tidak kekal. Masya Allah. Kalau tidak salah pernah berkunjung ke kota kita ini orangnya ya, salah satu tarekat sufi orangnya ya, sesat dan menyesatkan pemahaman seperti itu. Surga dan neraka ini kekal untuk selamanya. Makhluk Allah yang Allah Ta'ala jadikan tidak akan pernah fana sejak keduanya diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah, seorang muslim Ahlus Sunnah. Barang siapa mengingkari perkara ini maka dia adalah ahli bid'ah. Sekarang kita baca redaksinya. Syekh rahimahullah mengatakan, wa u'minu bi annal jannata wan nar, dan saya beriman bahwa surga dan neraka makhlukatan, adalah dua makhluk Allah. Wa annahuma al-yaum, dan keduanya saat ini maujudatan, telah ada. Ya, nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. La yafnian,
keduanya tidak akan pernah fana, yakni kekal sejak keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka beriman terhadap surga dan neraka. Keduanya adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, dan keduanya saat ini telah ada. Surga disediakan bagi ahli iman, ahli Islam, dan ahli taat, ahli tauhid tentunya. Ya, karena syarat mutlak masuk surga itu adalah tauhid. Mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dan seorang muslim tidak melanggar segala perkara yang bisa membatalkan keimanan dan keislamannya, yang disebut dengan nawaqid at-tauhid atau nawaqid al-Islam. Segala hal yang membatalkan keislaman. Selama seseorang di atas tauhid, di atas iman Islam yang benar, maka insyaallah taala dia termasuk penghuni surga. Adapun neraka disediakan bagi ahli kufur, ahli syirik, dan ahli maksiat. Nah, ini ahli kufur, ahli syirik, dan ahli maksiat. Ahli maksiat di antara muslimin ini terancam dengan neraka. Seandainya mereka pun nanti dimasukkan neraka, tapi tidak kekal. Dan di antara salah satu buah faedah kita mempelajari surga neraka ini untuk semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rasa harap kita kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, dan semakin besar rasa takut kita kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Tapi ada yang lebih penting dari itu, merupakan omong kosong. Seseorang yang berceramah atau seorang ustadz atau seorang dai atau yang semisalnya memberikan kabar gembira kepada manusia dengan surga dan menakut-nakuti manusia dengan neraka, tapi tidak pernah mengajarkan kepada manusia bagaimana syarat masuk surga dan bagaimana seseorang bisa selamat dari neraka. Omong kosong seseorang berbicara tentang surga dan neraka. Ada kan yang seperti itu ya? Dalam ceramahnya itu ketika membahas surga, seolah-olah pendengar itu melihat surga di hadapannya. Ketika dia membahas neraka, itu seolah-olah para pendengar melihat neraka ada di hadapannya. Sebagian pendengar itu sampai ada yang menangis, meneteskan air mata. Masya Allah, itu bagus. Tapi tidak cukup hanya sekedar menjelaskan surga dan ahlinya, kemudian neraka dan ahlinya. Yang lebih penting dari itu, yang lebih besar, lebih penting dari itu adalah mengajarkan kepada manusia bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga, mengajarkan jalan yang bisa menghantarkan manusia ke dalam surga dan menyelamatkan manusia dari neraka. Ini yang lebih penting dari itu. Makanya kalau ada seseorang menjelaskan tentang surga dan neraka, dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari perkataan para salaf, tapi tidak pernah menjelaskan kepada manusia bagaimana jalan yang bisa menghantarkan manusia ke surga, ini omong kosong berbicara surga dan neraka. Karena yang terpenting seseorang bagaimana dia bisa masuk surga, bagaimana seorang manusia atau manusia bisa menempuh jalan yang bisa mengantarkan ke surga. Kan begitu yang paling penting. Sekarang banyak orang mengenal surga, mengenal neraka, tapi tidak mengenal jalan yang bisa menghantarkan ke dalam surga. Seperti sebagian ceramah-ceramah agama yang ada itu, Masya Allah, tidak pernah mengajarkan kepada manusia bagaimana manusia bisa mengarahkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Itu agar mengesahkan Allah dalam ibadah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, segala bentuk kekufuran, segala hal yang bisa membatalkan keimanan dan keislamannya. Padahal itu yang paling penting. Itu yang paling penting.
Karena surga ini adalah puncak tujuan seorang mukmin, puncak cita-cita seluruh muslimin. Dan agar dia dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Kan ini tujuan kita kan? Tujuan akhir atau endingnya kan ini kita. Kemudian, dan barang siapa yang mengingkari perkara ini, berarti dia telah mendustakan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau seseorang mengingkari perkara ini setelah kebenaran datang kepadanya, ini bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan tidak ada yang mengingkari perkara ini dari kalangan umat ini kecuali dari kalangan ahli bid'ah yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, seperti kaum Jahmiyah yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan, kemudian diikuti oleh sebagian manusia pada bab ini. Salah satunya tokoh ya di negeri kita ini yang mengingkari masalah ini. Dulu pernah diundang di Malang ya. Mengadakan suatu daurah kajian dengan judul surga dan neraka tidak kekal. Masya Allah, sesat dan menyesatkan ini. Nah, sekarang kita sebutkan di antara dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan surga dan neraka ini telah ada. Di antaranya firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan bersegera kalian menuju surganya, tentunya dengan melakukan berbagai amal ketaatan. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit-langit dan bumi. Masya Allah. Jadi sangat luas sekali surga ini, seluas langit dan bumi, seluas 7 langit dan 7 bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan dalil bahwa surga telah ada, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga dalam surah Al-Hadid yang redaksinya hampir mirip, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian, dan berlomba-lombalah kalian menuju surganya. Tentunya berlomba-lomba dengan amal soleh, amal ketaatan. Arduha, yang luasnya surga itu ka'ardis sama'i wal ard, seperti luasnya langit dan bumi. Kalau ayat sebelumnya langit disebutkan jamak, berarti 7 langit. Masya Allah. Sementara kita tinggal hanya di bumi ini saja. Nanti penghuni surga akan tinggal di surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Sudah hidupnya seneng-seneng aja di sana ya. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk penghuni surga. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Yang surga itu telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kemudian dalam ayat yang lainnya, surah Al-Baqarah, tentang neraka. Fattaqun nar, maka takutlah kalian terhadap neraka. Peliharalah diri kalian dari neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Masya Allah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Tentunya manusia yang kafir, musyrik, munafik. Uiddat lil kafirin, yang neraka itu telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian dalam ayat yang lain, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahanam itu padanya telah ada tempat pengintai. Dalam ayat yang lainnya,
Wa qulna ya Adam, dan kami berfirman, yaitu Allah, wahai Adam, uskun, tinggallah kamu, anta wa zaujukal jannah, engkau dan istrimu, pasanganmu, al jannah, di dalam surga. Ini menunjukkan bahwa surga sudah ada, ya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, makanan-makanan yang banyak di mana saja yang kalian berdua kehendaki. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, tentunya sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ini sebagian kita sebutkan, sebagiannya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha, sebuah pohon yang besar yang ada di atas langit yang ketujuh. Sidratil muntaha, pohon yang sangat besar, di mana makhluk tidak dapat melewatinya kecuali hanya Rasulullah SAW. Ibnu Abbas mengatakan, dan ahli tafsir yang lain, dinamakan Sidratul Muntaha, pohon yang paling puncak, karena ilmu malaikat puncaknya sampai di sana. Tidak ada yang bisa melewatinya kecuali Rasulullah SAW. Masya Allah, ya. Jadi dikhususkan untuk Nabi SAW bisa melihat dan melewati Sidratul Muntaha. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dinamakan demikian karena semua ketetapan Allah yang turun pangkalnya dari sana, dan semua yang naik ujungnya ke sana, ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang sangat besar. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nah ini juga menunjukkan dalil bahwa surga sudah ada. Kemudian juga dalam hadis, sekarang dalam hadis, sabda Nabi SAW tatkala beliau menceritakan tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berarti kemana ini? Mi'raj berarti di kemana? Naik ke atas langit, sampai beliau berjumpa dengan siapa? Allah, Rabb semesta alam, sehingga menerima perintah salat 5 waktu. Itu juga menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Masya Allah. Tapi diingkari oleh ahli bid'ah itu, ya. Diingkari oleh ahli bid'ah. Allah di atas. Tsumman talaqa, kemudian Jibril hatta atabi as-sidratul muntaha. Kemudian Jibril dengan aku mendatangi Sidratul Muntaha. Jibril hanya sampai situ saja, tidak bisa melewati. Faghasyiyaha alwanun la adri ma hiya, maka menutupinya berbagai warna yang aku tidak tahu apa itu. Summa udkhiltul jannah, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Jadi Nabi SAW pernah masuk ke dalam surga, dan ini menunjukkan bahwa surga telah ada. Fa idza fiha janabizul lu'lu', maka tiba-tiba di dalamnya ada kuba-kuba dari mutiara. Wa idza turabuha al-misk, dan tanah yang ada di dalam surga adalah minyak kasturi. Jadi dalam surga ini wangi, insyaallah, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan yang menunjukkan bahwa surga dan neraka telah ada. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza mata, apabila telah wafat, urida alaihi, diperlihatkan, ditampakkan kepadanya, maka aduhu bil ghadati wal asyi, tempat kembalinya di waktu pagi dan petang. Ditampakkan tempat kembalinya. Kalau dia kembalinya ke surga, ahli iman, ahli tauhid, ditampakkan surga. Kalau dia musyrikin, kafirin, munafikin, ditampakkan neraka.
Masya Allah ya. Ini semuanya kita pasti ngalami nih. Tidak akan bisa lari kemanapun. Tentunya setelah apa ini? Dimakamkan. Setelah dimakamkan, dikuburkan, kemudian ditanya malaikat tentang 3 hal. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kemudian ditampakkan tempat kembalinya masing-masing kita. Masya Allah. In kana min ahlil jannah, jika dia termasuk penghuni surga, famin ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Ditampakkan surga pagi dan petang hari, setiap hari. Wa in kana min ahlin nar, famin ahlin nar, maka jika dia termasuk penghuni neraka, maka dia adalah penghuni neraka. Ditampakkan setiap hari neraka. Fayuqal, maka dikatakan hadza maq'aduk, ini adalah tempat kembalimu. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Baik mukmin maupun kafir ditampakkan tempat kembalinya. Masya Allah. Ketika orang mukmin dia ingin disegerakan kiamat itu, ya. Ketika orang-orang kafir dia semakin takut. Tidak ingin kiamat itu tegak. Tidak ingin kiamat itu terjadi. Masya Allah. Dan ini merupakan dalil surga dan neraka telah ada. Kemudian dalam hadis yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan perjalanan roh manusia setelah wafat, di mana beliau bersabda tentang roh seorang mukmin. Ini roh seorang mukmin. Fayunadi munadin minas sama, maka menyerulah penyeru dari langit. Setelah si hamba mukmin ini menjawab pertanyaan mungkar nakir, man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Ini bukan hafalan ya, ini tergantung bagaimana seseorang hidup di atas muka bumi ini terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian haknya Nabi alaihi salatu wasallam, yang ketiga hak Islam atas dirinya. Nah ini, ketika dia istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah, maka dia akan dimudahkan untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Itu. Setelah itu, setelah menjawab itu, an sadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku. Setelah menjawab 3 pertanyaan ini, maka Allah Ta'ala menyeru dari langit, sungguh telah benar hambaku. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah untuknya permadani dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah untuknya pintu menuju surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah untuknya pakaian dari surga. Ini masih di alam barzakh ini ya. Masih di alam barzakh. Kemudian setelah itu beliau mengkabarkan tentang roh orang yang kafir. Setelah beliau mengkabarkan tentang roh seorang mukmin, beliau mengkabarkan roh seorang kafir. Hadis ini kan ketika itu beliau menunggu penggalian makam selesai digali. Nah, sebelum selesai, beliau menceritakan perjalanan roh antara mukmin dan kafir di makam. Nah itu ya. Oleh karena itu disunahkan ketika di makam adalah seseorang tokoh agama yang memberikan nasihat tentang kematian. Kalau seandainya memang penggalian makam itu belum selesai. Disunahkan, disyariatkan. Cuman tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Beliau juga mengkhabarkan tentang roh orang kafir. Fayunadi munadin minas sama, maka menyerulah penyeru dari langit, an kadzab, dia berdusta. Orang kafir itu berdusta setelah dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan, man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Masya Allah. Fa'afrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya permadani dari neraka.
Wa albisuhu minan nar, dan pakaikan oleh kalian wahai malaikat orang kafir itu pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukalah untuknya pintu menuju neraka. Masya Allah. Tentunya lafaz-lafaz dalam masalah ini sangat banyak sekali, berbeda-beda, yang satu sama lain saling menguatkan. Dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW mengkabarkan bahwa orang kafir ini disiksa sampai tegaknya hari kiamat. Dalam lafaz yang lainnya, orang kafir ini disempitkan kuburnya hingga meremukkan tubuhnya hingga sampai hari kiamat, dan seterusnya. Dalam banyak lafaz yang berbeda-beda yang saling menguatkan. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW selesai menjadi imam salat gerhana. Dalam sabda beliau terdapat lafaz laqad ra'aitu, sungguh aku melihat, uridu an akhuza qitafan minal jannah, dan aku hendak mengambil buah dari surga. Hina ra'aitumuni ja'altu ataqaddam, ketika kalian melihatku maka aku melangkah maju ke depan. Jadi beliau ingin menggapai buah yang ada di surga yang ditampakkan kepada beliau. Walaqad ra'aitu jahannam yahtimu ba'duha ba'dun, dan sungguh aku telah melihat neraka Jahannam. Ini juga merupakan dalil bahwa neraka itu telah ada. Aku telah melihat Jahannam, sebagian apinya melahap sebagian yang lainnya. Masya Allah, saking dahsyatnya bara api neraka. Hina ra'aitumuni ta'akhartu, ketika kalian melihatku maka aku mundur ke belakang. Beliau ditampakkan neraka yang sangat mengerikan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis beliau mengatakan, lau ta'lamuna ma'a'lamu, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sekiranya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya kita melihat seperti apa yang dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang lainnya yang berkaitan dengan bab ini, inni ra'aitul jannah, ini ya, sesungguhnya aku telah melihat surga, yang menunjukkan bahwa surga telah ada. Fatanawaltu unqudan, lalu aku meraih setan dan buah-buahan surga. Walau asabtuhu, atau memegang buah dari buah surga. Walau asabtuhu la akultum minhu ma baqiyatid dunya, seandainya aku dapat mengambilnya, sungguh kalian akan dapat memakannya dan tidaklah tersisa dunia ini. Wa uritun nar, dan diperlihatkan kepadaku pula neraka. Falam ara mandharon kal yaumi qattu afdha, maka aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang lebih mengerikan. Kalau kita melihat pemandangan mengerikan di dunia ini apa sih kira-kira? Apa kira-kira jamaah? Orang dibunuh, orang dimutilasi, ya, atau mungkin apalah. Itu tidak sebanding dengan kengerian neraka yang dilihat oleh Nabi SAW. Karena orang yang disiksa dalam neraka itu kondisinya hidup, ya, gak mati, hidup. Dia merasakan terus-menerus penderitaan yang tidak ada hentinya. Ya, kalau di dunia kan orang disiksa atau dimutilasi terakhir mati, sudah tidak merasakan lagi rasa sakitnya. Tapi kalau di neraka ini terus per detik, ya, gak akan pernah berhenti siksa itu, gak akan pernah berhenti. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ini juga nasihat ini bagi para wanita ini, ya.
Dan aku melihat neraka, kebanyakan penghuninya adalah wanita. Masya Allah. Ini ada lanjutan hadisnya. Disebabkan wanita ini bukan kekufuran mereka kepada Allah, bukan, tapi kekufuran mereka kepada suami-suami mereka. Tidak bersyukur, tidak berterima kasih dengan pemberian suami-suami mereka. Seandainya suami mereka berlaku baik sepanjang tahun dan hanya satu kesalahan, maka wanita itu hanya memandang satu kesalahan itu dan melupakan kebaikan sepanjang tahun yang dilakukan oleh suaminya. Ini yang menyebabkan wanita itu masuk ke dalam neraka. Banyaknya wanita masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Delok elek tok situ ilang kabeh wis apike. Itu ya. Sekoni gano api blas itu ya. Masya Allah. Itu. Ini istri yang durhaka seperti itu ya. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innama nasmatul mu'min ta'irun." Sesungguhnya roh seorang mukmin itu berada di burung. Ya'luqu fi syajaril jannah, yang bergantungan di pohon surga. Ya. Jadi ruh seorang mukmin ini ada di seekor burung yang bergantungan di pohonnya surga. Hatta yarji'a ila jasadihi yauma yub'ats. Sampai dia kembali ke jasadnya nanti pada hari kebangkitan. Insyaallah. Jadi memang ada sebagian orang-orang mukmin yang rohnya itu Allah Ta'ala letakkan di burung yang ada di surga, yang bergelantungan di pohonnya surga. Cuman tidak semua orang mukmin. Roh nanti itu akan kembali ke jasadnya ketika datangnya hari kiamat. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Masya Allah. Ini juga menunjukkan bahwa surga telah ada. Jadi dalil yang begitu banyak. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Lamma khalaqallahul jannata." Tatkala Allah Ta'ala menciptakan surga, qala li Jibril. Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril. Berarti Jibril lebih dahulu diciptakan daripada surga dan neraka. Jadi setelah Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada Jibril, "Idhab, pergilah. Fandur ilaiha." Maka lihatlah kepada surga itu. Fazahaba fanadhara ilaiha. Lalu Jibril pergi dan melihat surga. Summa jaa. Kemudian datang faqala. Lalu Jibril mengatakan, dia kembali kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, "Ayyi Rabbi wa izzatik." Ya Allah, ya Rabb, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidaklah seseorang mendengar tentangnya melainkan dia pasti ingin memasukinya. Masya Allah. Masih mendengarkan saja bagaimana suara yang ada di surga. Seandainya manusia ini mendengar, melainkan pasti manusia ingin segera memasukinya. Summa haffaha bil makarih. Hanya saja surga itu diliputi hal-hal yang tidak mengenakkan. Ini ya, diliputi dengan apa? Ujian, cobaan, musibah, kemiskinan dan yang semisalnya. Hal-hal yang tidak mengenakkan. Bagaimana respon hamba dengan hal-hal yang tidak mengenakkan untuk dirinya? Masya Allah. Summa qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Ya Jibril, idhab fandur ilaiha." Wahai Jibril, pergi kembali, lihat kembali ke surga. Fazahaba fanadhara ilaiha. Lalu Jibril pergi dan melihat surga. Summa jaa, kemudian kembali lagi dan berkata kepada Allah, faqala ayyu rabbi wa izzatik. Wahai Allah, demi kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Aku khawatir
tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Disebabkan perkara-perkara yang tidak mengenakkan tadi. Ya, ujian berbagai macam malapetaka, ujian himpitan hidup yang dialami oleh anak cucu Adam ini, sehingga Jibril mengatakan demikian. Aku khawatir nanti manusia itu banyak yang tidak lulus ujian, yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk surga. Ternyata kan terbukti ini perkataan Jibril alaihissalam. Belum lagi manusia digoda oleh syaitan dari arah depannya, kanan kirinya, belakangnya. Dan setan tidak akan berhenti untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Masya Allah. Kemudian kita diuji dengan perintah. Kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan larangan. Kemudian kita diuji dengan hal-hal yang menyenangkan. Diuji juga dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ternyata hal itu tidak mudah bagi manusia untuk melewatinya. Oleh karena itu Jibril mengatakan, aku khawatir nggak ada seorang pun hambamu yang masuk surga. Itu Masya Allah. Kecuali sedikit saja. Apalagi iblis sudah bersumpah di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, anak cucu Adam itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi memang terbanyak ini di antara anak cucu Adam, yang paling banyak ini adalah memasukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, menceritakan kembali kisah ini, percakapan antara Allah dan Jibril alaihissalam. Falamma khalaqallahu an-nar, maka tatkala Allah Ta'ala menciptakan neraka, qala, Allah Ta'ala berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab fandur ilaiha, pergilah dan lihatlah neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha, lalu Jibril pergi dan melihat neraka. Tsumma jaa faqal, lalu datang lagi kepada Allah dan mengatakan, ayy rabbi wa izzatik, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha, tidaklah seseorang mendengar tentang neraka melainkan dia takut untuk memasukinya. Fahaffaha bisyahawat, maka neraka itu diliputi dengan syahwat, ya, dengan syahwat, hal-hal yang menyebabkan syahwat manusia mengikutinya. Itu perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang haram. Kemudian manusia itu malas untuk melaksanakan perintah, tidak sabar dengan ujian perintah, tidak sabar dengan ujian larangan. Kalau larangan diterjang, kalau perintah ditinggalkan, diliputi dengan syahwat. Kalau neraka ini. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman kembali, ya Jibril, idhab fandur ilaiha, pergilah kembali dan lihat neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha, lalu Jibril kembali lagi dan melihat neraka lagi. Tsumma jaa faqala ayy rabb, kemudian datang kembali kepada Allah dan mengatakan, wahai Rabb, wahai Allah, wa izzatik, demi kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Masya Allah, aku khawatir, aku takut tidak ada seorang pun di antara manusia ini melainkan akan memasukinya. Masya Allah ya. Jadi Jibril tahu betapa beratnya ujian yang dialami oleh manusia ini. Kalau surga diliputi hal-hal yang tidak mengenakkan, kalau neraka diliputi hal-hal yang mengenakkan, yang berkaitan dengan syahwat yang itu diharamkan dalam agama. Tidak sedikit manusia yang jatuh ke dalamnya. Ya mungkin azan dulu. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan neraka telah ada, Nabi SAW bersabda, ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai, salah satu tokoh musyrikin. Aku melihat Amr bin Amir al-Khuzai
yajurru qusbahu finnar, yang mana dia menarik ususnya di dalam neraka. Jadi ususnya yang ada di dalam perutnya dikeluarkan sendiri oleh Amr bin Amir Al-Khuzai. Masya Allah. Ini kondisi hidup ya. Kondisi hidup, ditarik ususnya. Di sini saya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah. Kondisi hidup. Di sana tidak ada bius ya. Itu ya. Akan merasakan kepedihan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa ini. Orang-orang musyrikin, kafirin, para penghuni neraka. Jadi beliau diperlihatkan Amr bin Amir Al-Khuzai yang menarik ususnya di dalam neraka. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, al-humma min fayhi jahannam. Cuaca yang sangat panas itu merupakan uapnya jahannam. Fa'atfi'uha bil ma', maka dinginkanlah dengan air. Jadi kalau kita mengalami cuaca yang begitu panas, bahkan juga malam hari begitu panas, ini adalah uap dari jahannam. Uap dari jahannam yang Allah Ta'ala kirim ke dunia ini. Itu uapnya saja ya. Inilah diantara dalil-dalil yang sangat jelas bahwa surga dan neraka telah diciptakan dan sekarang telah ada. Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang dijadikan kekal. Ini pembahasan berikutnya ini. Dan tidak akan pernah musnah sejak keduanya diciptakan oleh Allah. Begitu pula orang-orang yang menghuni keduanya, ahli surga dan ahli neraka. Ini kesepakatan seluruh muslimin, tidak ada yang mengingkari perkara ini kecuali ahli bid'ah. Seperti Jaham bin Safwan dan para pengikutnya dari kalangan Jahmiyah. Jaham bin Safwan mengingkarinya masalah ini. Dan ini diikuti oleh sebagian kecil manusia zaman kita sekarang. Salah satunya tokoh sufi tadi ya, kalau tidak salah dia punya channel YouTube ya. Itu cuman nggak tak sebut lah namanya ya. Itu yang mau tahu ya tanya aja saya sendiri nanti. Lain. Itu pernah diundang ke Malang orangnya ini, menyebarkan faham ini, mengingkari bahwa surga dan neraka adalah kekal. Begitu juga penghuninya. Jadi semuanya akan musnah nanti, kecuali hanya Allah. Lalu berdalil dengan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Masya Allah. Tidak ada yang mengingkari perkara ini dari umat ini kecuali Jaham bin Safwan dan para pengikutnya yang sesat dan menyesatkan. Bahkan para ulama telah mengkafirkannya, mengkafirkan Jaham bin Safwan karena keyakinan-keyakinan yang sangat rusak. Banyak sekali keyakinan-keyakinan kufur yang diyakini oleh Jaham bin Safwan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian juga tentang masalah surga dan neraka itu tidak kekal. Surga dan neraka saat ini belum ada. Dan keyakinan-keyakinan rusak yang lainnya Jaham bin Safwan. Sehingga banyak para ulama Ahlus Sunnah itu mengkafirkan Jaham bin Safwan. Itu Jaham bin Safwan, salah satu tokoh Jahmiyah yang hidup pada abad yang ke-2 Hijriah, abad ke-2 Hijriah. Jadi menjelang 200 tahun 200 Hijriah, sekitar tahun 100 sekian Hijriah. Jaham bin Safwan ini, Masya Allah. Dan pemikiran-pemikiran Jaham bin Safwan ini banyak diikuti oleh sebagian muslimin di zaman kita sekarang. Salah satunya dalam bab yang kita bahas ini. Segelintir orang, beberapa orang tentang masalah surga dan neraka tidak kekal. Kemudian kesesatan-kesesatan yang lainnya Jaham bin Safwan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang lainnya menyatakan Al-Quran itu bukan firman Allah. Seperti yang kemarin itu ya, pondok apa namanya? Pondok Al-Zaitun.
yang pendirinya menyatakan Al-Quran ini bukan firman Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kufur atau tidak seperti ini? Kufur, keluar dari Islam. Pelakunya bisa keluar dari Islam. Masya Allah. Sepakat ulama, siapa yang mengatakan Al-Quran bukan firman Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Belum kerusakan yang lainnya. Melakukan istihza, memperolok-olok beberapa syariat Allah, mencampur adukkan laki dan perempuan sholat bersama. Ini sama saja istihza terhadap agama. Masya Allah. Sebagian orang hanya mengatakan sesat, tidak, kita katakan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Bukan takfiri, bukan. Itu bukan takfiri ini. Pernah kita sampaikan dulu, takfiri itu ada 4. Ada yang masih ingat? Yang nyatet barangkali ingat. Dikatakan orang itu takfiri serampangan. Kalau seseorang mengkafirkan, siapa yang dikafirkan? Allah dan Rasulnya. Berdasarkan bukti nas Al-Quran dan Sunnah, ini takfir yang hak. Jadi hukum takfir ini ada dalam agama kita. Kita harus mengkafirkan, contohnya siapa? Yahudi, Nasrani. Takfir atau tidak ini? Takfir, mengkafirkan iblis, mengkafirkan Fir'aun, mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan berdasarkan bukti nas Al-Quran dan Sunnah. Ini takfir yang hak. Ada takfir yang batil. Ada 4 ini. Yang pertama, mengkafirkan para pelaku dosa besar di antara muslimin. Orang melakukan apa misalkan? Zina. Orang melakukan LGBT. Atau apalah dosa-dosa besar. Maka orang-orang takfiri yang serampangan mengkafirkan pelakunya secara mutlak. Ini namanya takfiri yang batil. Karena Ahlussunnah sepakat para pelaku dosa besar di antara muslimin tidak boleh mereka dikeluarkan dari Islam. Mereka dihukumi muslim yang fasik. Nah, itu. Muslim yang fasik. Yang kedua, apa dulu yang kedua? Mengkafirkan negeri-negeri muslimin yang mayoritas adalah muslimin. Seperti sebagian orang yang ada indikasi pemikiran takfiri yang batil ini mengkafirkan negeri kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak tanpa perincian. Dulu pernah kita bahas ya tentang firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat berapa dulu? 44. Ini seperti orang-orang Khawarij. Kalau ada orang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, langsung divonis mutlak kafir tanpa perincian. Ahlussunnah tidak. Nah, ini takfiri. Yang terakhir mengkafirkan secara serampangan tanpa dalil. Ini 4 yang harus kita ingat ini. Ya, mengkafirkan secara serampangan tanpa dalil. 4 ini harus kita ingat ini. Ini takfiri yang batil. Ada takfiri yang hak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini lain waktu kita bahas tentang masalah itu, insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj yang hak, dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.